Iya. Bentar Ustaz mau bilang gitu, yang tadi baru masuk itu, yang dia bilang menikah itu, kalau menurut saya sih hampir mengarah ke yang bilang 6 tahun, hampir, cuman belum. Iya, cuma kan saya tanya tadi kan istri Nabi ada berapa, nggak mau jelasin dia. Iya, hampir arahnya menuju ke situnya Ustaz, tapi nggak sempet aja dia mau ngomong panjang sama Ustaz karena langsung Ustaz bilang yang apa itu ya, apa tuh Eropa apa itu ya, itu aja Ustaz. Kalau nggak udah kena kali dia tuh Ustaz, kena kali sama dia. Cuma bilang itu aja Ustaz. Semangat Ustaz, terus berjuang. Baik, terima kasih ya Bu Ana. Boleh saya tanya Bu, namanya ini kayak Kristen loh, Hasibuan juga gitu. Ana Gustiana Hasibuan. Saya Mandailing Ustaz, Batak. Oh, Mandailing. Mualaf. Saya Binjai. Enggak Ustaz, Islam dari kecil, Islam dari lahir. Tapi kami orang Batak Mandailing. Batak Mandailing di Tapsel, Sumatera Utara. Baik. Ya, itu berarti marga ya Bu ya. Tetaplah dalam agama Islam gitu. Semoga istiqomah ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman semuanya, ini ada yang tanya di WhatsApp sama saya ya, apakah program penggalangan dana Al-Quran ini sama dengan iklannya di Facebook? Ya teman-teman perlu tahu, saya tidak pernah ya menggalang dana di luar live streaming saya. Nggak pernah. Nggak ada di Facebook, nggak ada di YouTube ya, nggak ada juga di aplikasi apapun kecuali di live streaming saya. Saya tidak bertanggung jawab ya jika ada yang memakai nama saya di luar live streaming saya. Kalau di dalam live streaming saya ya saya akan bertanggung jawabkan dunia akhirat meski 100 rupiah pun. Tetapi kalau di luar live streaming saya tidak bertanggung jawab, dan saya berharap kepada Anda berhati-hati yang memakai nama saya di luar live streaming saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, kita cari lagi. Mana nih yang Kristen? Ustadz naikin yang bening. Apa kau ini ngantuk? Kau udah minta naikin yang bening. Loh Ustadz, kalau di FB itu bukan Ustadz kah? Nggak, bukan ya? Bukan. Saya nggak. Saya memang punya Facebook ya, cuma tidak ada menggalang dana di Facebook. Nggak ada. Ya, cuma di live streaming TikTok aja ya adanya. Di Facebook nggak ada, meskipun saya punya Facebook. Halo, selamat malam. Selamat malam. Tidur kali abangnya itu. Ya. Aduh. Ini berteman nih, juang sirait ini. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, abang Islam Kristen? Katolik Ustaz. Katolik. Ya, Anda udah berteman sama saya open cam lah. Udah tahu aturannya itu. Bang, tidur. Oh, abang ini, ya. Oh, masih ingat saya ya. Kira-kira ada yang perlu saya obati malam ini? Ada. Ada yang mau ditanyakan, Bang? Takut Ustaz. Kenapa takut? Itu tadi di bawah semua komennya tangkap katanya.
Gak perlu ya yang kayak gitu, udah dibilang ya. Dia komen tertawa semua itu, menyuruh ditangkap itu. Yang gak perlu yang kayak gitu ya. Kalau untuk maksud ini ya, salah ngomong hal biasa itu, saya pun bisa salah ngomong. Oke, ada Bang, kalau bertanya silahkanlah. Enggak seru ini judulnya. Di atas anakku Tuhanku. Oh. Betul nggak Bang, yang dilahirkan Maria itu Tuhannya Maria? Iya. Nah, kan sesuai judulnya berarti. Macam mana Abang ini? Makanya kemarin itu ada kan yang dari, nggak tahu entah Kristen mana dia itu, dia tidak mengakuinya dia kan, terus siapa itu? Ya itu Sandi sama Bang Edi. Iya aku rasa itu. Dia nggak mengakui bahwasannya Tuhan Yesus itu ada kan gitu. Bukan tidak mengakui ada atau tidak. Ada dulu katanya. Nah. Bentar ya, Bang ya. Mau dia apa Ustaz? Ini balas, ada yang ngomong dia mau kasih modal gitu tadi, sesuai niat saya tadi gitu. Saya balas sebentar gitu. Bang, boleh saya bertanya sesuatu nggak tentang kekristenan? Ya kalau bisa saya jawab Ustaz. Iya. Aduh, Anda Katolik ya? Iya Ustaz. Nah, kalau Anda Katolik ya, suara kecil katanya Bang. Kata teman-teman suara Anda kecil. Maklum Ustaz, HP-nya HP lama. Jadi mungkin udah sakit mungkin pinggangnya HP-nya. Bang, baik. Kalau Anda Katolik ya, saya mau tahu Bang, di mana Yesus mengajarkan doa Bapa Kami? Kurang tahu saya Ustaz, tapi Ustaz udah paham ajaran. Waduh. Iya, doa Bapa Kami itu gabung-gabungan kayak gitu. Cuma yang saya tanyakan, kapan Yesus ngajarin doa kayak gitu? Bapa Kami yang di surga, itu kapan? Tahu di mana itu tertulis. Ya udahlah kalau kayak gitu. Jadi Bang lebih banyak belajar lah, baca kitab Abang, ikuti yang dikatakan Yesus. Ngapain ikutan yang di luar Yesus gitu. Banyak Bang ajaran-ajaran sesat yang di luar Yesus. Gitu. Terus Bang, menurut Abang Yesus itu manusia atau Tuhan? Atau bukan gitu? Ya kalau menurut aku, kepercayaanku ya Tuhan. Abang penyesat. Kata Yesus Abang penyesat. Nah, kalau dibilang dia Tuhan. Ayatnya ya. Saya kasih nih sama Abang. Ya. Nih. Nih. Apa nih bunyinya? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus. Bang. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya sebagai manusia. Kalau melebih-lebihkan tentang Yesus, kami dulu kata-katanya Ustadz, dia datang ke dunia kan sebagai manusia Ustadz. Ngakuin pula datangnya sebagai manusia. Kalau Anda datang akui dia datang sebagai manusia, berarti tidak Anda akui dia Tuhan. Karena apa Bang? Karena di kitab Anda Tuhan itu bukan manusia. Sebab apa yang dia laksanakan dan dia lakukan itu belum tentu bisa yang dilakukan sama orang kita yang biasa. Karena dia Tuhan lah, makanya dia bisa berkorban. Lalu nih kayak gimana? Abang mau akui Yesus Tuhan atau tidak ini? Kalau abang mau akui Yesus Tuhan, abang disebut penyesat ntar.
Kalau abang aku Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Oh, berarti itu bukan penyesat, Bang. Ustadz salah itu pemahamannya itu. Kayak gimana? Ini kan saya hanya ambil tertulis. Lain kayak gini, Bang. Lain kayak gini, Bang, ya. Tulisannya kayak gini. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai Tuhan dan manusia. Nah, baru betul. Di sini kan hanya mengakui dia sebagai manusia, bukan mengakui dia sebagai Tuhan dan manusia. Gitu, Bang. Bukan saya salah paham. Itu terserah Ustadz lah kalau menurut saya. Ustadz yang menilai. Ya sih, Bang, kok terserah saya sih? Aneh-aneh aja, aneh. Itu kitab Anda. Kok malah terserah saya? Ya iyalah, saya pasrah aja karena di bawah ini komennya udah tangkap entah apa salah tangkap. Ya udah, teman, bukan. Itu buat yang tadi. Udah, teman-teman, hentikan yang kayak gitu ya. Hentikan. Nggak ada guna, lebih baik tulis yang berguna gitu. Apalagi, Bang? Udah. Atau saya gantikan dengan yang Kristen dulu gitu, yang lain, yang nunggu dinaikin gitu. Ya, gantikan aja Ustadz ya. Baik ya, oke. Abang, thank you ya, Bang Juang Sirait ya. Sehat selalu ya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Iya, ini ya, live streaming saya selalu tiap hari itu selalu masuk populer Indonesia ya, teman-teman. Baru ngerti saya. Live populer Indonesia, nomor 30 nih, baru nomor 30. Sabar. Nih, katanya Kristen minta naik dia. Yang janda paman, macam-macam tulisannya, masya Allah ya. Halo, selamat malam. Halo. Iya, Bang. Silakan dibuka kameranya. Iya, jangan ketik, jangan spam ya, teman-teman. Nggak ada guna spam. Aduh, abang punya akun yang lain nggak? Ini asli Pak Ustadz, asli. Iya, ada akun yang lain nggak, punya kerabat atau saudara yang bisa open cam gitu? Ini yang asli saya punya nih, asli. Iya, ada nggak punya akun dari kerabat atau keluarga yang bisa open cam? Ini nggak bisa open cam. Coba diundang lagi Pak Ustadz, saya coba lagi. Nggak bisa open cam, Bang. Minjam dulu lah akun kerabat buat naik, lalu bisa open cam gitu, ya. Nggak bisa, ini akun. Saya turunkan dulu karena beliau nggak bisa open cam. Nggak bisa, kalau sesuai aturan ya, nggak bisa open cam. Kita turunkan dan kita gantikan yang bisa open cam. Si bulat kemana? Apa si bulat? Bulat itu bulat apa? Bulat kelereng atau bulat apa? Nah, apa sih bulat? Bulat apanya? Bulat. Halo, selamat malam. Pertanyaan, apa sih Apa bulat ini? itu? Bulat apa? Bulat. Kok ikut-ikutan Google bulat si bulat apa? Kok tiba-tiba masuk ke Google HP saya satunya gitu. Apa sih bulat apa? Emang nggak bener yang namanya bulat-bulat ini ya, teman-teman. Kok bisa gitu ya? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Pak Ustadz. Malam, Bang. Anda Kristen? Saya Kristen. Iya. Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Bebas, sesuai dengan Oh, bebas. Ya udah, Abang aja dulu mau nanya, silakan. Kita gantian diskusi. Tema kali ini apa, Pak Ustadz? Ya, tema itu bebas, Bang. Bebas.
mau tema yang Anda tanyakan atau yang mau Anda bawakan boleh gitu, apapun. Oh gitu. Uh. Kalau saya dari sini temanya anakku Tuhanku. Betul nggak Bang, Maria itu melahirkan Tuhannya? Betul. Jadi waktu Maria itu mengandung Yesus, Maria itu menyembah siapa dan ke arah mana? Maria itu dipilih untuk melahirkan Tuhan karena dia dipilih untuk melahirkan karena dia itu terpilih dari Allah. Ini Bang, yang saya tanyakan kepada Anda, jika Maria melahirkan Tuhannya, sewaktu Tuhannya di dalam perutnya, dia menyembah ke arah mana? Apakah nyembahnya ke arah perut gitu? Kan aneh. Itu yang saya tanya. Bukan. Lalu nyembah siapa Maria? Dia menyembah Tuhan. Tuhan yang ada di perutnya kan? Dia hanya sebagai wakil untuk melahirkan Tuhan Yesus. Iya, Tuhan yang di perutnya, betul nggak? Ya betul. Nah, waktu Yesus ini belum lahir, dia menyembah Tuhannya itu ke arah mana? Apakah ke arah perutnya gitu? Bukan. Dia menyembah kepada Tuhan yang di surga. Yang di surga. Jadi ada berapa Tuhan? Yang di perut satu, yang di surga satu gitu? Satu. Halo. Yang di surga satu, yang di perut satu. Ada berapa ini? Bukan, dia satu. Maria itu dipilih untuk supaya Tuhan itu sebagai manusia. Iya, kata abang tadi enggak, Maria nyembah Tuhan yang di surga. Saya mau tanya, yang di perut satu gitu, yang di surga satu. Ada berapa Tuhan gitu? Bukan, satu. Kita punya Tuhan satu. Loh, kalau Maria menyembah yang di surga, berarti yang di dalam perutnya bukan Tuhan. Dia dipilih untuk melahirkan Tuhan Yesus sebagai manusia. Sebagai manusia berarti bukan Tuhan gitu? Ya. Bukan Tuhan yang dikandung Maria. Dia dipilih. Iya, dia dipilih. Berarti yang dikandungnya ini bukan Tuhan. Tuhan sebagai manusia. Umat ya saya Bang ya. Ini umat kata nggak bisa diterima sama akal kalian. Iya. Maria nyembah Tuhan yang di surga. Ya, terus betul. Maria juga mengandung Tuhan di perutnya. Ada berapa dipilih. Tuhan gitu? Dia dipilih. Iya, dia enggak masalah dia mau dipilih atau enggak. Yang saya permasalahkan yang dia kandung ini juga Tuhan gitu. Di surga satu, di perutnya satu gitu. Dia dipilih untuk melahirkan Tuhan sebagai manusia. Ya kalau dia dipilih, oke, nggak apa-apa. Saya nggak mempermasalahkan dia dipilih atau kagak gitu. Yang bikin saya bingung itu kayak gini Bang. Ya, Maria menyembah Tuhan yang di surga. Ya. Tapi dia juga mengandung Tuhan dalam perutnya. Ada berapa Tuhan gitu loh? Itu yang saya tanya. Anda sendiri yang mengatakan satu di surga, satu di perut. Dua jadinya. Abang ini. Kok dari mana rumusnya satu, yang di perut satu, yang di surga satu? Karena Tuhan yang di surga. Masa satu tambah satu satu sih? Aduh, abang ini. Karena Tuhan yang di surga diizinkan untuk menyerupai manusia, maka dipilihlah Maria untuk melahirkannya. Kalau untuk masalah itu Bang ya, Anda dari tadi mengulang dipilih atau tidak dipilih, saya nggak masalah gitu. Yang saya permasalahkan itu Maria menyembah yang di surga, tapi ya, Maria juga mengandung Tuhan dalam perutnya. Ada berapa Tuhan itu? Satu. Baik, saya tanya agak biar paham gitu ya. Yang di surga yang disembah Maria ini adalah Tuhan? Betul. Baik, yang di dalam perut Maria apakah juga Tuhan? Adalah Tuhan sebagai manusia. Oh, berarti dua. Ada dua Tuhannya? Satu. Kok satu? Bang, matematika mana terus sekolah mana yang mengatakan satu tambah satu satu?
Itu memang tidak bisa diterima dengan akal yang pendek. Bang, kalau tidak bisa diterima dengan akal, ngapain diimani? Itu iman kami. Kalaunya kita imani ya yang tidak bisa diterima dengan akal, lebih baik Bang ya kita jadi ateis gitu. Tidak. Ateis itu tidak baik. Hah? Ateis itu tidak baik. Ateis itu dia mengedepankan akal gitu daripada iman. Ya, untuk berakal, itu ateis gitu. Kalau nggak masuk akal, ya dia nggak akan percaya. Akal dengan iman Orang manapun Bang ya, orang manapun di muka bumi ini ya, pasti mengatakan 1 tambah 1 itu 2. Nggak ada 1 tambah 1 itu 1. Nggak ada. Itu akal. Ya memang itu akal 1 tambah 1 2. Tapi akal dengan iman kan berbeda. Nah itu. Makanya kalau kagak masuk akal ngapain diimani? Itu masalahnya. Ya, jadi selain beriman itu juga Bang, selain beriman juga masuk akal gitu. Jangan imani saja, jangan gitu. Sama halnya dengan begini Pak Ustadz. Kita mengimani Yesus yang sudah naik ke surga, kita imanin. Sementara Nabi Muhammad yang tidak naik ke surga, kita mengimani dia untuk jalan kebenaran. Baik, kalau gitu Yesus naik ke surga gitu. Ya. Saya mau tanya Bang, siapa yang lihat surga? Pakai teropong apa dia? Tuhan Yesus. Yang saya tanyakan, ketika Yesus Anda katakan di surga nih, dia naik ke surga. Orang-orang yang lihat dia naik ke surga itu pakai teropong apa gitu? Bukan pakai teropong. Kan terus sendiri yang naik ke surga. Iya. Waktu orang-orang 500 pasang mata melihat Yesus naik, itu naik ke langit atau ke surga? Naik ke surga. Bukan ke langit. Ke surga. Bukan ke langit. Bukan. Kalau bukan ke langit, maka saya pengen tahu 500 orang itu pakai teropong apa sehingga tembus penglihatannya ke surga gitu. Yang bilang pakai teropong siapa? Nah makanya kalaunya kagak pakai teropong, mana bisa mata telanjang lihat surga? Mana bisa? Kan kisah di Babel saya kan mengatakan Yesus itu terangkat ke surga, disaksikan, dilihat oleh kepala mata sendiri naik ke surga. Itulah Bang, termakan terjemahan Anda. Bahasanya Oranos. Itu asli. Bentar Bang, ya saya tanggapi. Itulah Anda termakan terjemahan. Kitab Anda kan terjemahan. Kalau Anda cek kitab Anda yang aslinya, ya Yesus itu naik ke Oranos. Apa itu Oranos? Yaitu langit yang kita lihat. Bukan ke paradiso, ke surga. Bukan. Bukan pemahaman Pak. Bukan pemahaman saya, kata kitab Anda. Enggak, Alkitab saya berkata dia naik ke surga. Nah, itu kan terjemahannya. Coba ambil yang aslinya. Dia naik ke langit. Dia naik ya ke iya. surga. Gini, itu kan kepercayaan Anda melalui terjemahan. Coba ambil kepercayaan Anda melalui kitab yang aslinya. Dia naik ke langit, bukan ke surga. Makanya kritiknya kayak gimana? 500 pasang mata kalau lihat Yesus ke surga, pakai apa mereka lihat surga? Nggak masuk akal gitu. 500 orang lihat surga. Saya tanyakan pakai teropong apa? Nggak ada pakai teropong apa. Nggak mungkin pula manusia Bangnya lihat dengan mata telanjang surga gitu. Nggak mungkin. Gitu. Mau 1000 kayak pasang matanya atau matanya 7, tanduknya 7 kayak, tetap aja matanya yang 7 kagak bisa lihat surga. Gitu. Itu pemahaman Anda Pak. Ya mau kayak gimana Bang? Makanya tadi saya bilang ya, selain beriman juga berakal. Berakal dan beriman. Jangan cuma imani saja lalu akal-akalan. Salah kayak gitu. Karena iman dan akal saya berkata Yesus terangkat ke surga. Ya, Anda harus buktikan. Anda apakah melihat? Alkitab saya berkata dia naik ke surga. Baik, Alkitab Anda berkata dia naik ke surga. Sekarang
yang menuliskan bagaimana dia melihat surga. Yang menuliskan? Ya, yang menuliskan dari kitab Anda 500 pasang mata, dari mana mereka melihat surga. Yang bilang 500 pasang mata siapa? Oh, itu di kitab Anda. Banyak saksi Yesus naik ke surga. Coba bacakan. Sabar ya Bang ya. HP saya ini udah agak-agak lelet, kebanyakan WA masalahnya. Beli biru Pak, yang baru Pak Ustadz. Enak kali. Iyalah, udah bisa lah beli yang baru, kan sudah banyak gift. Gift itu Bang, saya nggak ngambil seluruhnya, enggak. Nih. Ya. Nih. Peristiwa Yesus naik ke surga disaksikan oleh ratusan orang, bukan hanya 500 pasang mata. Oh, bukan hanya 500, berarti lebih dari 500 berarti. Nah, kalau lebih dari 500 ya Bang ya, itu mereka lihat surga pakai apa? Itu yang saya tanyakan, apakah ada alatnya mereka gitu? Terjemahannya kan hanya dilihat beberapa mata, bukan 500 mata. Bukan hanya 500 pasang mata, melainkan ratusan murid dan orang percaya, lebih dari 500 Bang. Ratusan kan dibilang bukan lebih 500 Pak Ustadz. Ya udah, kita nggak usah pikir jumlahnya lah ya. Yang melihat itu dia melihat surga pakai apa gitu. Yang melihat itu murid-murid Yesus, bahwa Yesus terangkat ke surga. Bukan, orang-orang juga banyak melihat. Ya, kan Alkitab saya berkata murid-murid Tuhan Yesus disaksikan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Oke ya. Nih, Anda bisa baca di dalam surat 1 Korintus. Bentar ya Bang ya. Nih, saya bukakan aja datanya ya teman-teman. Banyak lawak-lawak masalahnya nih Bang ya. Masa surga bisa dilihat dengan mata? Lelet ini ya. Nah, gini. Bentar Bang ya, kok lelet kali HP saya ini ah. Udah dibeli yang baru Pak Ustadz. Nantilah. Aduh. Nah nih. Sebuah gunung Galilea sekitar 500 murid ya. Oh, ini yang 1 Korintus. Saya cari Yesusnya yang naik ke surga ya. Yang naik ke surga langsung. Sabar. Yesus disaksikan banyak orang. Nih ya. Bang, saya ambil data di sini aja dah, biar cepat ya. Nih, tulisan dari Kristen sendiri ketika dia menjelaskan tentang kekristenan. Ya, ketika Tuhan Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun disaksikan oleh 500 orang murid. Ya, tetapi ketika terjadi pencurahan Roh Kudus hanya ada 120 orang yang menunggu pencurahan. 500 katanya. Ya, makanya ya selain murid-murid Yesus ya, banyak orang melihat Yesus naik ke langit. Naik ke surga ya, kata Anda, bukan langit. Pertanyaannya, yang 500 orang tadi, anggap 500 saja gitu, dia lihat pakai apa? Lihat surga itu pakai apa gitu loh. Mereka melihat pakai apa gitu? Iya. Ya, mereka melihat pakai mata kepala sendiri Pak Ustadz. Memangnya surga bisa dilihat Bang pakai mata? Kan yang terangkat kan Yesus naik ke surga. Iya, Yesus kan naik kan gitu, naik ke surga katanya. Penulisnya ini mengatakan naik ke surga dan saksinya 500 pasang mata. 500 pasang mata dan penulis ini dia melihat surga pakai mata telanjang gitu. Iya, mereka melihat Yesus terangkat naik ke surga. Waduh.
Ngelawak bang, mana ada manusia lihat surga. Ada lawak-lawak abang ini. Teman-teman semuanya, manusia lihat surga. Nanti saya tanya pula ya, andaikan masih hidup itu yang 500 orang, saya tanya di surga ada siapa saja, ada apa aja pula. Nggak ada orang yang bisa lihat surga, kocak. Iya. Iya, ngeri-ngeri sedap. Ngelawak aja abangnya kerjaannya dari tadi. udah karena satu tidak bisa diterima dengan iman, satu akan bisa diterima dengan iman. Itulah ya bagi kita kan, makanya saya bilang selain beriman berakal juga, berakal dan beriman, bukan beriman tapi akal-akalan, dan bukan juga ya berakal tapi imani saja, juga salah. Gitu, berakal dan beriman, bukan cuma berakal tapi imani saja, atau sebaliknya, bukan beriman saja tapi setelahnya akal-akalan. Terus menurut Pak Ustadz mana lebih bagus, berakal atau beriman? Dua-duanya harus sejalan. Dua-duanya harus sejalan. Iya. Alasannya? Alasannya gini bang, kalau kita mengimani sesuatu ya tanpa akal, itu namanya imani saja. Apapun yang diomongkan, mau tahayul kek ya, mau sejarah apa kek, itu imani saja namanya. Nggak bisa kalau beriman tanpa berakal. Terus kalau Anda balik ya, Anda berakal ya tapi tidak beriman, itu salah juga. Kalau kebanyakan akal jadi kebanyakan membodohin orang Pak Ustadz ya. Ya iya, makanya berakal dan beriman. Kalau Anda ya beriman juga harus pakai akal. Kalau Anda iman saja tanpa pakai akal, itu namanya imani saja. Kalau Anda cuma memakai akal tanpa iman, maka ini namanya beriman yang akal-akalan jadinya. Gitu. Kira-kira bang gini bang, terkait tentang yang Anda katakan tadi ya di awal-awal, Nabi Muhammad itu wafat, betul? Betul. Kalaunya seorang nabi, namanya nabi, itu adalah manusia biasa seperti kita yang akan mati, kan kayak gitu, akan wafat seperti kita. Wajar kalau para nabi di dalam kubur. Yang saya mau tanya sama abang, kira-kira kalau Tuhan yang mati gitu, wajar nggak bang? Itu saya tanya dulu ya. Kalau Nabi Muhammad Nabi ya, Nabi Muhammad Nabi. Tuhan siapa dulu ini? Gini aja, Tuhan siapapun ya, wajar nggak gitu Tuhan itu mati? Oke. Kalau menurut yang saya tahu Pak Ustadz ya, ini Tuhan saya ya, Tuhan saya yang disebut Tuhan Yesus Pak Ustadz ya. Nah tadi kan dia lahir dari rahimnya Maria sebagai manusia, juga sebagai nabi, dan dia memang sudah mati, dan tapi dia sudah bangkit dan terangkat ke surga. Bang, sebelum bangkit kan mati, betul? Betul. Wajarkah Tuhan mati? Ya, karena dia manusia. Tuhan mati wajar bang? Dia kan temanya kan nabi. Bentar, yang saya tanya Tuhan mati, apakah itu wajar? Dia Tuhan yang sebagai manusia. Baik, berarti waktu dia manusia bukan Tuhan gitu? Dia manusia, dia Tuhan. Loh, kalau dia manusia dia Tuhan, wajarkah Tuhan mati? Pertanyaannya gitu. Wajar, karena dia mati karena dia sebagai manusia juga. Iya, kalau bagi Anda wajar ya, kalau bagi Anda itu wajar, ketika dia mati, ya Tuhan ini mati, ya sebagai manusia. Siapa yang mengatur dunia?
Kan dia sebagai manusia, makanya dia meninggal atau dia mati, tapi dia bisa bangkit kembali, dia hidup kembali. Bentar bang, sewaktu dia mati, siapa yang ngatur dunia gitu? Yang ngatur tata surya, terus yang ngatur langit dan bumi, siapa? Dia kan mati matinya sebagai manusia, Pak Ustadz, bukan mati sebagai Tuhannya. Nah, kan Tuhan yang jadi manusia, betul nggak? Ya. Ya, yang manusianya mati, kan gitu. Ya. Berarti manusianya ini bukan mati. Tuhan. Fungsi ketuhanannya tidak mati. Fungsi ketuhanannya tidak mati, berarti ya waktu Yesus itu mati, dia fungsi ketuhanannya tidak mati, betul? Ya. Artinya yang mati ini manusia, bukan Tuhan. Kemanusiaannya, iya. Baik, bukan Tuhan gitu ya? Bukan. Bukan. Tetap dia Tuhan, tapi yang mati sebagai manusianya. Bang, kalau dia ya otomatis tetap Tuhan, kata Anda, maka pertanyaannya muncul lagi. Wajarkah Tuhan mati waktu jadi manusia? Wajar. Karena Anda ikutkan ketuhanannya gitu, berarti Tuhan mati gitu. Dia mati kan untuk menebus dosa manusia, Pak Ustadz. Baik, alasannya apapun saya nggak urusin alasannya. Yang saya tanyakan, ya kalau Tuhan mati, siapa yang mengatur langit dan bumi? Itulah dia tadi, karena alasannya tidak Ustadz terima, makanya bagaimanapun logikanya tidak akan masuk ke pemikiran kita yang tidak terima logika, Pak Ustadz. Lagi-lagi bang, kata Anda tidak bisa diterima dengan logika, maka saya kembalikan lagi, ngapain diimani? Karena itu iman saya. Iya, ngapain diimani? Sudah dibilang juga, selain beriman juga berakal. Jangan Anda beriman tapi akal-akalan, salah. Nggak bisa. Gitu bang. Intinya Pak Ustadz, manusia itu Tuhan sebagai manusia, dia mati untuk menebus dosa manusia, tetapi dia bangkit di surga. Mohon maaf ya bang ya, saya sambil makan sedikit gitu. Sambil ngomong, kurang baik aja sih sebenarnya. Saya biasanya teman-teman, syukron jazakallah, biasanya ya makan itu saya nggak menampakkan ke publik gitu. Malu saya kalau makan dilihat orang, entah kenapa. Iya. Cuma ini agak lapar dikit sambil nyemil sambil live gitu. Biasanya nggak pernah. Udah Pak Ustadz, makan aja dulu. Habis. Nggak apa-apa. Anda ada yang mau ditanyakan bang? Hah? Ada yang mau ditanyakan? Pertanyaan saya. Kalau saya tidak ada bertanya. Oh ya udah, kalau Anda tidak ada pertanyaan, bolehkah saya gantikan dengan kawan Kristen yang ngantri di bawah? Silakan Pak Ustadz. Oke, terima kasih Bang Rudi Johnson ya. Salam kenal dari saya, dari Kalsel gitu ya. Saya follow Anda, nanti siapa tahu Anda ada pertanyaan dan minta naik, silakan naik gitu ya. Terima kasih banyak atas diskusinya. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Sabar ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Bang. Ya, selamat malam. Anda Kristen? Ya, Kristen. Nah, ada yang mau ditanyakan atau Anda boleh ditanya? Oke, bahas apa, Bang ya? Apapun boleh. Tapi kita temanya lintas agama gitu. Mau bertanya apapun boleh, tanya jawab aja. Tujuannya apa, Bang? Tujuannya untuk mencari ya kebenaran di dalam pemikiran sesuai ajaran agama gitu. Iya, soalnya Abang dari tadi kutip-kutip ayat, menjelaskan ayat, tapi apa comot-comot gitu loh, nggak sesuai konteks. Oke, ya yang penting kan saya tidak ubah isinya, tidak merevisi isinya, kan gitu. Saya ada baca dan itu datanya. Macam mana? Nah, kalau tertulisnya kayak gitu nggak saya revisi sendiri, kan gitu. Iya, artinya
Abang kayaknya bebas mentafsirkan. Kalau dari kami kan selalu bahasanya penistaan. Kalau Bang. abang bilang dakwah gitu. Bang, kayak gini ya, saya itu tidak menafsirkan. Yang saya tunjukkan itu adalah bacaan tertulis di kitab Anda, bukan tafsir. Anda ngerti tafsir nggak di kitab Anda itu? Nih ya kayak gini, saya contohkan ya. Nih ya, nih, Bang, nih perhatikan ke layar. 2 Yohanes 1 ya, 2 Yohanes 1 nomor 6 ya. Salah, nomor 7 aja ini aja ya, langsung nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ya, itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, ketika itu ya, ketika saya bacakan sampai selesai, adakah saya ubah? Nggak ada ya. Oke? Jadi menurut tafsiranmu apalah itu? Nah, kalaunya menurut tafsiran, Anda buka di sini tafsiran. Nah, artinya apa? Saya nggak pakai tafsiran Anda ya, nggak menafsirkan, hanya membacakan yang tertulis. Udah. Apa pengertiannya apa? Pengertiannya apa? Yang mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia, ya ini yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Barang siapa yang tidak mengakui Yesus manusia, maka itu adalah antikristus gitu. Jadi kalaunya dikatakan kata Anda atau kata siapapun bahwa Yesus itu Tuhan, bukan manusia, penyesat itu ya. Ya, itu kan memang sebenarnya ayat ini menjelaskan memang ada muncul nabi-nabi palsu yang mengatakan Kristen, yang mengatakan, iya kan? Gitu loh. Bang, nggak ada istilahnya di sini bahas nabi palsu. Anda sendiri yang comot-comot ayat Anda gitu, ya. Enggak, mereka mengatakan Nggak ada di sini berbicara tentang karena masalah memang, nabi palsu, nggak ada. Dengar dulu. Iya, karena memang dalam keimanan Kristen itu ada di antara orang-orang yang mengaku Kristen, tetapi sebenarnya mereka nggak melakukan gitu loh. Mereka tidak meyakini seutuhnya tentang Yesus Kristus itu sendiri. Baik Bang, sekarang saya tanya Anda, sayakah yang menafsir atau ya Anda yang menafsir? Oh, bukan menafsir, memang faktanya demikian. Siapa yang menafsir di sini? Memang faktanya demikian. Nah, kan Anda yang menafsir, bukan saya cuma bacain. Enggak, saya tadi menanyakan maksudmu apa, kan begitu. Gitu Bang. Kalaunya saya membacanya saya ubah, ya silakan, ya Anda protes. Saya membacanya tidak diubah, tidak juga mengambil tafsiran, tapi malah Anda yang menafsirkan sendiri. Enggak, saya nggak menafsirkan, Memang faktanya memang ada yang demikian. Gitu. Iya, datanya di mana yang Anda katakan kayak gitu? Kalau tentang masalah yang dikatakan di 2 Yohanes 1 nomor 7 tadi, tidak berbicara tentang seperti yang Anda katakan, bukan juga berbicara tentang nabi palsu. Iya, karena memang penyesat-penyesat itu faktanya memang sudah dinubuatkan dan memang muncul. Makanya ada yang berkata di ayat yang lain juga dikatakan, ya mereka berseru, mereka melakukan mujizat, tetapi kemudian Tuhan nggak kenal dia. Itulah yang disebut dengan penyesat. Oke. Ya, itu tafsiran Anda, bukan tafsiran saya. Itu nggak tafsiran itu memang fakta itu. Oh, fakta. Berarti saya juga baca fakta, Bang. Iya, nggak masalah itu. Memang benar. Oh ya udah, ngapain Abang protes saya di awal? Kacau juga. Loh, kok kacau? Kamu yang kacau. Iya, ngapain Anda protes saya di awal? Kan kayak gitu, yang saya baca fakta juga. Mau macam mana? Tertulis di kitab Anda. Iya, saya nggak komplain. Nah, itu aja sih Bang. Ya, lebih baik yang lain nih. Nah, kita bahas. Iya, apa yang mau dibahas? Boleh nggak saya tanya? Apa itu? Menurut Abang, manusia itu ciptaan atau bukan? Ciptaan. Ciptaan. Terus
Abang, saya bertanya lagi, Yesus itu manusia atau bukan? Dia manusia 100% tapi juga Allah 100%. Penyesat. Ini dia. Di sini dikatakan apa tadi? Udah dibilang juga ayatnya. Tadi nanya saya, makanya saya jawab. Gitu loh. Bang, kayak gini bang, ini namanya kamu namanya penistaan itu. Nah, ya bang ya, saya tidak mau ubah-ubah ya di sini ya. Sekali lagi kita baca. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti Kristus. Ketika saya tanya kepada Anda, Yesus itu apakah manusia? Ya, 100% manusia, lalu Anda tambahi lagi 100% Tuhan. Penyesat berarti ya. Karena di sini bentar bang, karena di sini tidak ada dikatakan yang mengakui Yesus datang sebagai Tuhan dan manusia, nggak ada. Jangan Anda tambah-tambahi penistaan Anda terhadap kitab Anda. Abang ini. Jangan dungu. Jangan dungu. Saya mau jelaskan kenapa dikatakan dia 100% Allah juga 100% manusia. Karena ya secara ya badania dia merasakan lapar, dia merasakan juga sakit. Kenapa saya katakan dia 100% Allah? Ya kan, dia berkuasa atas maut. Ya kan, dia mati, dia juga bangkit kembali. Dia dapat mengusir setan. Ya kan? Gitu loh. Saya tanggapi ya. Kata abang jangan dungu. Ya, saya malah sepakat ya bang ya. Gini. Ayo kita dengar dulu satu-satu dong. Tadi katanya udah atau belum? Udah katanya. Ya udah, kalau belum saya dengar dulu. Ya, ayat yang kamu suruh baca tadi dalam 2 Yohanes itu kan ada judul perikopnya, tetaplah di dalam ajaran Kristus. Memang yang kamu baca tadi itu adalah memang ya kan adalah sebuah ayat yang dimunculkan karena ada penyesat-penyesat gitu loh. Yang mengatakan bahwa ya kan dikatakan di situ mereka tidak mengaku Yesus itu ya kan sebagai Tuhan gitu loh. Udah bang, boleh saya tanggapi? Baik. Tadi kata abang jangan dungu. Saya harap abang ya kalaunya dungu jangan teriak dungu gitu. Itu dulu, kalaunya dungu jangan teriak dungu. Jangan dungu kata Anda. Sepakat. Coba lihat Anda ya kitab Anda. Di situ tidak ada tertulis Tuhan dan manusia. Nggak ada. Tapi Anda tambah-tambahi ya Tuhan 100%, manusia 100%. Tidak ada di kitab Anda itu mengatakan Tuhan 200%. Tidak ada ayatnya sama sekali gitu. Jadi ya, jangan Anda mengada-ada. Bentar bang, belum selesai. Jangan mengada-ada tentang kitab Anda sendiri. Jangan dungu gitu, saya harap. Ya. Baca ayat yang ke-8. Satu lagi bang. Ya. Belum. Sedikit lagi. Tentang masalah kata Anda alasannya kenapa 100% manusia, 100% Tuhan. Karena dia lapar, bang. Yang namanya lapar itu jelas bukan Tuhan, karena itu sifat manusia, gitu. Ya, terus dia ngantuk, dia tidur itu sifat manusia, bukan sifat Tuhan. Oke, saya tanya, ya kan kamu percaya nggak bahwa Tuhan itu maha besar, Allah maha kuasa? Ya iya, terus? Oke, percaya nggak kalau dia melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin? Betul, terus? Ya kenapa nggak percaya kalau dia bisa jadi manusia? Itu kan konsep keimanan kami. Baik, sekarang saya boleh tanya balik ya? Iya, jangan kamu paksakan apa yang kamu tahu, yang kamu nggak mengerti. Baik, boleh saya tanya balik ya? Baik, bang. Anda manusia, saya manusia. Kalau kita makan nasi, apa pantas? Iya, jangan sama. Baik, sekarang gini, sekarang bentar. Kalau kita makan tai atau kotoran, pantas nggak? Kenapa? Kalau Anda dan saya makan tai, sebagai manusia pantas nggak? Enggak, kamu aja. Enggak, baik. Kalau manusia tidak pantas makan tai, ya bagi manusia saja ada yang tidak pantas.
apalagi bagi Tuhan. Kagak pantas Tuhan itu jadi manusia. Karena itu pengertianmu. Kagak Pak, bentar Bang, ya kagak pantas Tuhan itu dikandung perempuan. Kagak pantas Tuhan itu jadi lemah. Kagak pantas Tuhan itu mati. Kagak pantas Tuhan itu kelaparan. Kagak pantas Tuhan itu ngantuk. Oke, baca. Enggak, ayat yang tadi coba dibaca lagi. Aduh. Ayat yang ke-8. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-8. Waspadalah kamu supaya jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upah sepenuhnya. Nah, makanya dimunculkan ayat yang ke-8 waspada karena memang banyak penyesat gitu loh. Iya, Jadi tapi ayat ini menjelaskan supaya sebagai orang Kristen kami ini ya kan waspada terhadap ajaran sesat. Sama seperti juga di Islam kan juga ada. Bang, Ya kan agama yang kemudian sedikit menyimpang dari ajaran yang kalian yakini gitu loh. Jadi Bang, ya yang dinamakan penyesat tadi mengakui Yesus bukan manusia atau mengakui Yesus sebagai manusia? Yang seharusnya, yang sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Bang berarti penyesatnya. Karena ciri-ciri penyesat itu di kitab Anda, ciri-cirinya di 2 Yohanes 1 nomor 7 yang mengatakan Yesus itu bukan manusia tapi Tuhan. Macam comot-comot ayat. Bukan dicomot, ini baca. Ya, baca. Ya, ini memang firman. Mari baca. Tuhan. Ya. Iya, sudah, kamu jangan ngajarin saya. Ini memang jelas firman Tuhan yang menjelaskan supaya orang Kristen di ayat yang ke-8 itu waspada supaya jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Oke. Gitu. Udah? Sekarang ciri-ciri penyesatnya kayak gimana? Jangan hanya fokus. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang ini ciri-cirinya ya, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Sekarang saya tanya ya, apakah Anda mengakui Yesus itu manusia bukan Tuhan? Baca satu konteksnya, jangan hanya baca ayat yang saja. Ada Bang, nih tetaplah di dalam ajaran Kristus. Udah tahu saya maksudnya. Sampai habis, dibaca sampai habis. Saya udah baca sampai selesai ini. Ya. Iya, kamu jangan baca. Jadi yang jadi masalah itu di ayat ke-7 ya. Ciri penyesat ciri-ciri penyesat itu, Bang ya, yang mengatakan Yesus itu Tuhan bukan manusia. Lihat ayat 10. Baca. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Ngeri kali ini ajaran. Iya, jangan diterima karena mereka. Berarti Kristen, Bang, Kristen kagak boleh kasih salam kepada Islam, kagak boleh terima Islam, Hindu, Buddha, kayak gitu ya. Dengar dulu, jangan kamu lari sana sini. Konteks ini bukan kepada agama Islam, tapi kepada mereka yang mengatakan membawa ajaran tentang Yesus, tapi nggak membawa ajaran sebenarnya. Kamu ini pemecah belah umat kamu ini. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Ya, ini ajaran kayak gimana? Mereka yang disebut dengan saksi Yehova, bukan kepada Islam. Waduh, tuduh saksi Yehova, Bang. Kalau ini tuduhannya terhadap saksi Yehova, saya rasa bukan. Ini malah ke Abang, gitu. Saksi Yehova itu mereka itu tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan, tapi Yesus sebagai nabi utusan. Ya. Baik kayak gini, Bang ya. Gini. Saya mau kasih tahu Abang ya. Kalaunya ini ditujukan untuk saksi Yehova, menurut saya, Bang ya, tidak cocok. Loh, kenapa nggak cocok? Itu kan yang kami yakini, yang saya yakini, kok kamu yang komplain. Gini, karena saksi Yehova itu mengakui Yesus itu manusia bukan Tuhan. Betul, mereka kan gitu. Mengakui. Jadi kalaunya mengakui Yesus itu Tuhan, jangan diterima di dalam rumahmu gitu. Karena apa? Di sini tidak tertulis Tuhan dan manusia, tapi manusia saja. Kan kayak gitu. Jangan ada tambah-tambahi dia Tuhan dan manusia, bukan. Dengar dulu, kamu kan bertanya kepada saya.
dari perspektif saya, seharusnya kamu terima. Jangan kamu yang nggak ngerti apa-apa, kamu yang menjelaskan. Bang, saya itu baca yang tertulis. Kalau tertulisnya beda dengan penjelasan Anda, ya jelas tidak akan diterima gitu. Karena apa? Anda sudah menyalahi yang tertulis. Oh enggak menyalahi itu. Jadi kalaunya seperti itu, silahkan Anda protes Bible Anda. Orang kan cuma baca. Ngapain diprotes? Lah, ngapain Anda tambah-tambahi Bible-nya kalau gitu? Enggak, ini bahasamu nih pemecah belah, saudara. Alasan pemecah belah. Iya, gitu loh. Nggak ada pemecah belah. Ini adalah yang tertulis dan kebenaran yang diajarkan oleh kitab Anda. Bukan saya pecah belah. Saya ingin menjelaskan. Jadi kamu kan yang nggak ngerti, jangan kamu sok ngerti. Bang, kalau saya kagak ngerti, ya saya itu nggak akan tunjukkan data dari tadi. Anda ngomong satu pun data tidak Anda tunjukkan. Jangan sok ngerti. Katanya ada di dalam satu perikop ini. Ya iya, makanya dari tadi Anda ngomong pakai apa coba? Yang saya tunjuk, yang saya tulis, yang saya tunjuk ini yang tertulis di kitab Anda. Lalu Anda pakai apa? Ya ini namanya kebodohan namanya. Dengar dulu. Ya jangan melakukan pembodohan gitu terhadap umat Anda. Iya, dengar dulu. Kalau kamu mau mengerti, baca satu perikop, jangan hanya fokus di satu ayat. Bang, kalau ini Bang, ya kalau ini saya tunjukkan di sini, ya bukan berarti saya tidak baca dari sininya, dari judul perikopnya. Ya, karena kitab Abang ini 7 tahun saya baca tamat, Bang. Harus melihat konteks dekat dan konteks jauh. Jangan hanya fokus di ayat situ. Itu aja kamu sudah keliru. Lihat di sini. Ya. Kita baca dari awal perikop, tetap juga 7-nya kagak berubah konteksnya. Ya. Mau kita baca dari sini pun, Bang, ya turun ke bawah. Enggak berubah konteksnya, enggak berubah gitu. Kepada audiens hanya di ayat yang ke-7. Karena memang mau dibaca, Bang. Saya udah sampaikan kepada Anda, saya udah baca semuanya. Mau Anda baca berulang-ulang dari awal perikopnya. Ya, nomor 7-nya ini, Bang, ya, nomor 7-nya ini juga nggak akan berubah konteksnya, paham nggak? Ya, saya mau dengar kamu baca, dibaca dulu. Oh ya udah, Abang lah baca karena Abang nggak sering baca kitab Abang dan di sini bukan gereja, ya. Nah, itu kamu menghakimi. Kalau Abang pengen ngerti kitab Abang, bacalah dulu ya, Abang baru naik lagi kalau kayak gitu. Jangan kalau saya tunjukkan satu langsung Anda protes. Katanya baca satu perikop. Di gereja pun kagak ada baca satu perikop. Lo ada. Lo kamu memang gereja. Temen saya, Bang, ya Ibu Naomi dan Katolik si Irma. Saya tanya kitabnya pernah dibaca satu perikop enggak? Mana pernah kata dia. Mau tahu gerejanya di mana? Ada di sini. Mana pernah kata dia dibacakan satu perikop oleh pendeta. Saya baca ya. Baca. Oke, dengar ya. Gak usah buat suara-suara. Judulnya adalah Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Ya, sebab banyak penyesat. Nah, kenapa muncul ayat yang ke-7? Karena di ayat yang sebelumnya, ya, ada muncul ya dari antara mereka. Oke, jangan dulu ya. Ya, mengarahkan atau ya sebagai suatu perintah untuk dapat hidup saling mengasihi. Karena konteks pada masa itu ada terjadi pecah belah. Ini secara histori. Makanya di ayat yang ke-7 muncul. Kenapa ayat yang ke-7 ini muncul? Karena ada di ayat-ayat sebelumnya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia.
itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, dari ayat yang ke-7, firman Tuhan ini bilang, waspada, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Ayat 9, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, perhatikan ini ayat yang ke-9, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi melangkah keluar dari situ, artinya tidak berdasarkan ajaran Kristus, tidak memiliki Allah. Karena memang ya sampai hari ini pun ada ya yang mengatakan Kristen seperti saksi Yehova itu telah keluar dari ajaran Kristus. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, perhatikan ya, barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Ayat 10, jikalau seorang datang kepadamu, ia tidak membawa ajaran ini, sekali lagi ini bukan untuk kaum muslim ini, tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, saksi Yehova itu, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam. Ayat yang ke-11, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Jadi jangan kamu tafsirkan itu kepada saudara saya yang muslim, karena keluarga saya juga besar muslim. Baik, bisa saya tanggapi bang? Ya. Oke, ini ada teman saya yang Kristen juga naik gitu ya. Bang Edi, selamat malam. Mic-nya dibuka Bang Edi. Bang Edi, ya biar yang di atas itu percaya Anda Kristen apa gitu? Oh, saya Kristen sejati bang. Saksi Yehova bukan? Karismatik. Baik, Gereja berarti mana, Protestan. Ya. Gereja mana bang? Gereja GBI. Oke, sekarang saya tanya Bang Edi, ya. Nah, Bang Edi sesuai. Dulu. Baik. Gereja mana bang tadi bang? GBI. GBI apa bang? GBI aliran. GBI apa? Aliran. Loh, abang ini bahasanya ambigu. Diragukan kok GBI itu bang? Gereja Bethel Indonesia. Kok bilang abang aliran, saya agak ragu ya. Ya, makanya saya tanya dia aliran apa, karismatik kan kayak gitu tadi. Baik. Sekarang saya tanya Bang Edi, ya. Bang Edi, apakah Yesus itu Tuhan? Dia manusia bang. Dia manusia sesuai ayat tadi ya, yang dibaca tadi. Aduh, penyamaran. Baik. Aku bang. Kalau dia adalah manusia sesuai yang saya baca tadi, berarti saya nggak salah kan mengatakan kepada publik ya Bang Edi ya, bahwa Yesus itu manusia, betul nggak? Coba sebut GB kota mana? Enggak, GB. Abang GBI kota mana bang? Saya tanya nanti gembalanya. Dia firman telah menjadi manusia gitu Pak Ustadz. Iya, yang saya tanya gini bang, ya, yang saya tanya nih ya, di 2 Yohanes, Bang Krisna bentar, saya nanyain sama dia ya. 2 Yohanes 1 nomor 7 Bang Edi bunyinya kayak gini. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan anti Kristus. Nah, saya tanya Bang Edi, apakah Yesus Tuhan? Dia manusia. Berarti Bang Edi sesuai dengan ayat ini. Nah, sekarang saya tanya dan Bang Edi jujur, apakah Yesus juga Tuhan? Bukan, dia firman menjadi manusia. Jadi utusan di Ustadz, utusan dari Allah Bapa di surga. Aduh. Ini kenapa yang dia naikkan ini bang? Aduh. Udahlah, GBI mana bang? Kota mana bang? Siapa nama gembalanya bang? Enggak bang, kita ini berdiskusi dengan baik. Kalau abang pengikut Kristus, berarti harus abang buah-buah Roh Kudusnya, tahu nggak? Buah-buah Roh Kudus. Udah, enggak usah kesana dulu bang. Abang dari awal sih sudah sangat meragukan bang. Abang GBI, tadi abang bilang GBI aliran. Itu aja sudah sangat ambigu bang. Gitu loh.
Sesuai ya yang saya baca, Bang Edi ya menyampaikan ke publik bahwa Yesus manusia, bukan Karena Tuhan, Tuhan- tapi Tuhan dia ini- firman, Tuhan kan ini- gitu. Ya, Iya, firman. betul. Yohanes 1 ayat 16, oleh karena kasih karunia Allah, makanya datang firman ke dunia untuk menjadi manusia. Nah, jadi begini logika abang ya, saya pikir dulu. Kalau abang mau minta ikan, mau minta apa, tidak perlu berdoa kan begitu. Kenapa? Hah? Yesus minta ikan, 2 ikan roti, dia berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga katanya. Dia mengucap surga di atas kan? Bang, abang tadi bilang GBI, tapi itu aja abang nggak, itu aja aduh. Saya meragukan abang ini. Jadi gini, kalau misalkan tolong ya Yusuf ya, kalau misalkan naikkan itu jangan temanmu lah. Bang, saya nggak kenal Bang Edi, nggak kenal dia dari mana, kota mana, nggak tahu saya. Yang saya kenal sama Bang Edi beberapa hari yang lalu, dia naik ke Mungkin dia naik ke TikTok saya. Bentar, saya jawab dulu tuduhan abang. Yang saya kenal dengan Bang Edi ketika di TikTok beberapa hari yang lalu pernah naik ke tempat saya. Tanya aja penonton saya. Kalau kenal secara pribadi atau berteman, pernah nongkrong atau pernah teleponan, nggak pernah, nggak tahu saya dengan beliau di mana, kota apa, gereja apa, saya nggak tahu sama sekali. Ya karena di awal Gitu. tadi beliau bilang GBI aliran, makanya saya ketawa karena saya ini GBI. Mana saya tahu urusan itu bang. Kayak saya Kristen aja ya kan, Ya, itu mungkin saya urus ngajakin sama Bang Edi. Edinya. Belajar lagi Bang Edi ya. Minta bimbingan gembalanya Bang Edi. Ini kan pemahaman saya di dalam Alkitab, Bang. Iya, Saya- maksudnya yang saya makanya baca di Alkitab, baca Alkitab, Yesus selalu berdoa kepada Bapa yang di sorga. Jadi itu makanya kunci yang saya bilang kalau Yesus itu adalah utusan. iya, makanya saya bilang abang banyak belajar lagi bang sama gembalanya bang ya. Saya pun cari dalilnya di Alkitab, bilangnya saya adalah Tuhan. Yesus tidak pernah berkata begitu. Nggak berkata apa bang? Yesus tidak pernah berkata sayalah Tuhan. Makanya saya cari, Yesus tidak pernah berkata dirinya Tuhan. Oh, makanya Yohanes 13 ayat 13 bang. Coba dibaca bang, Yohanes 13 ayat 13 bang. Oh, buka Belum dulu apa, Bang? Pak Ustadz. Nggak ada apa ini di sini. Kenapa bang? Abang bilang Kristen tapi kok nggak ada Alkitab bang? Ada Alkitab tapi susah. Di mana? Berapa Bang Edi? Yohanes 13 ayat 13. Akulah guru dan Tuhan itu. Ya. Berarti dia dua bang, guru Apa? dan Tuhan. Apa? Bisa dipanggil guru, bisa dipanggil Tuhan. Ya makanya dibaca lah. Masa nggak ada? Saya bukakan aja ayatnya ya biar jelas ya. Ntar, saya ini nyari obat dari tadi, ya makanya kesana kemari gitu. Sudah sakit kepala ya Pak Ustadz? Bukan sakit kepala, sakit gigi. Oh, aduh. Nih ya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan, guru Nah, itu dan ayat. Tuhan. Ya, itu ayat buat Bang Edi itu karena dia bilang nggak ada dalilnya. Itulah dalilnya itu. Oh, bisa kita bilang Yesus guru, Yesus Tuhan, Iya. Yesus Roh Kudus. Banyak kali nama Yesus ini gelarnya. Loh, abang ini GBI kah? GBI bang? Aduh. Banyak belajar lagi bang. Berarti Tuhan banyak bang. Nah, gini bang, maksud saya gini bang, abang jangan mengaku Kristen. Enggak, saya agak sedikit kasih lihat abang. Abang nanti terlalu banyak bohong bang, banyak dosanya bang. Iya bang. Enggak, saya Alkitab aja abang nggak bukan. punya, enggak maksudnya Alkitab aja abang nggak punya. Di awal tadi pembukaan perkenalan kita abang bilang abang GBI, tapi itu sudah salah. Macam di mana Alkitab apa di situ? Abang disuruh baca Alkitab, abang nggak ada Alkitab. Ya bang ya. Ah, jadi abang kalau bisa Siapa jangan bawa? banyak bohong. Atau ya saya sih dengar kata Bang Edis boleh bohong dalam 3 hal ya. Enggak, abang yang bohong. Mana? Loh. Ada Alkitab kok, ngapain bohong? ini teori salib ini, salib. Sudah sakit Pak Ustadz. Sudah pusing Pak Ustadz. Salib. Saya Kristen. Kurasa Anda kalau sering berbohong memang nggak percaya. Mungkin begitu. Bang. Oh.
Enggak, soalnya abang nggak ada Alkitab, ya kan? Ada Abang bilang Alkitab. abang Mana bilang cindi? gini. Mana cindi Alkitab Bapak di atas ini? Hah? Wajar lah kalau dia nggak tahu, dia nggak punya Alkitab. Oh ya wajar lah bang, abang nggak tahu bang, abang nggak punya Alkitab. Di mana Alkitab Bapak di atas ini? Abang kirim alamat bang, Yang saya kecil kirim itu. Alkitab bang. Ada Alkitab. Ini saya yang muslim punya nih. Tuh, kalah sama Pak Ustadz ini. Kalah sama Pak Ustadz. Ada Bang Edi kemarin ada nunjukin juga itu, ada dia. Ada bang. Saya tidak pernah bohong. Kalau pengikut Kristus itu nggak mau bohong bang. Ajaran Roh Kudus itu yang benar, baik, mengajari kasih. Tadi abang nggak percaya Roh Kudus, abang bang, nggak konsisten. Jangan dulu salah sangka. Gak gini bang, kita berdua lah bang, Pak Ustadz, mungkin Bang Edi harus banyak belajar Alkitab lagi bang. Bukan Alkitab ini pun, mana Alkitab yang sebenarnya itu? Ini Alkitab bang. Bukan Alkitab ini. Iya banyak belajar lagi bang ya, pesan saya bang. Bukan, abang apa? Maksudnya memfitnah saya, bukan Kristen. Jadi abang. Iya maaf, saya kalaupun abang Kristen, saya cuma berpesan, abang banyak belajar lagi. Bukan. Tuhan itu satu. Tidak banyak Tuhan, satu cuma Tuhan. Betul, hanya satu. Jangan bersangka. Bapa Iya. yang di sorga, namanya Allah, Bapa yang di sorga. Jadi gini, firmannya itu menjadi manusia. Ya. Itulah namanya Yesus. Abang nanti belajar lagi lah bang. Kita Belajar lagi. Ini kan Dipaparkan abang nih mau belajar lagi. Ngeri saudara. Pak Ustadz Yusuf. Ngeri ya. Ngeri ya. Padahal Bang Edi kan mau minta pencerahan juga dan sekalian mungkin mengajukan kritik. Kenapa ditolak sih? Di dalam Alkitab tertulis firman kita menjadi manusia. Iya, oke. Anggaplah saya lagi soalnya saya kan tadi datang ke sini karena mau ingin diskusi sama Pak Ustadz Yusuf. Gitu loh. Jadi nggak mau sama Bang Edi. Enggak, karena beliau harus banyak belajar lagi beliau nih. Karena tadi dari awal saya sudah agak dibilang nggak bisa juga bang rendahin kayak gitu. Gini bang, kalau abang memang percaya itu Yesus Tuhan, ya. Ayat Alkitab itu yang merujuk ke Bapa itu dihilangkanlah. Jangan dia berdoa kepada Bapa yang di sorga, padahal dirinya Tuhan. Gitu dia bang. Ya banyak belajar lagi. Jadi apa yang mau abang tanyakan? Itu maksudnya perkataan Yohanes 3:16 itu kenapa dibilang oleh Yesus ada Yesus yang diutus. Oke. Iya Bapak itu kalau nggak salah gini bunyinya ya Yohanes 13:16 ya. Seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Salah bang, karena gitu ya? besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang yang itu. Itu jangan salah bang, itu kalau saya yang salah nanti bang bilang penistaan itu. Ya udah ya, berarti abang yang perlu belajar Bang Krisna ya. Nah ya, Yohanes 13 ya teman-teman, nomor 16 ya. Aduh. Yang saya katakan Yohanes 13 nomor 16. Ini bilang Yohanes 3:16 bukan Yohanes 13 ayat 16. Berarti saya salah dengar, makanya saya baca yang ini. Ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya kalau nya 3:16 saya juga tahu. Begitu besar ya. Tahu itu saya. Oke, ini saya kembali ke Edi lah. Anggaplah saya ngajar Edi yang mau belajar ya. Enggak lah. Kalau pengikut Yesus itu bang, iya. Kalau kita dihina, harus kita sabar sebab Yesus sudah duluan disalibkan. Oke, itu mantap. Betul kan? Tapi gini dia maunya, gini. Kita berdiskusi. Dia aku nggak pernah marah-marah loh. Enggak marah. Nah, jadi, iya, karena aku memang suaraku keras. Cuma hati lembut. Sesuai apa dia bang? Sesuai firman di dalam Alkitab. Kan begitu. Oke. Nah, firman itu kenapa bisa dibilang firman itu adalah Allah, tapi firman juga bisa menjadi manusia. Itu yang kita bahas sekarang. Ya, Yohanes 1 bang, ayat 1 bang. Coba dibaca bang. Waktu kejadian. Oke. Di kitab Kejadian pertama, Tuhan ini menciptakan langit dan bumi dengan firman apa enggak? Dengan firman. Oke. Firman itu ucapan bukan?
Firman, ucapan, firman, berfirman. Betul. Berarti Tuhan itu diucapkannya ke dalam perut Maria, makanya terjadilah Yesus, kan begitu? Aduh bang, abang tadi kan masa penciptaan bang. Kenapa? Kan tadi kejadian bang. Abang ini saya nggak ngerti. Abang ini benar-benar Kristen. Oke. Berarti Tuhan ini berfirman, dia jadi langit dan bumi terjadi. Cuma perkataannya kan begitu. Udah, cuma perkataannya terjadilah bumi, ya kan? Ya. Firman. Nah, begitu juga lah Allah ini oleh firman ini juga menjadi manusia. Berarti firman perkataan Allah itu juga menjadi manusia yang namanya Yesus. Oke, makanya bang, coba saya minta dibaca bang, Yohanes 1 ayat 1 bang. Firman telah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya sama, kayak aku dengan ucapanku ya sama dong, belum pisah. Yang jadi pertanyaannya apa bang? Ketika pisah dia, firmannya itu, ucapannya itu pisah menjadi Yesus, kan udah pisah dari dirinya, bukan satu lagi. Itu yang saya pertanyakan. Itu saya pertanyakan ini. Ya bang ya. Jadi Allah yang kita sembah itu satu ya bang. Nah, satu, betul, satu. Allah yang kita sembah satu. Tetapi dia satu hakikat, dia 3 pribadi bang. Ya. Iya. Oke. Kenapa dia 3 pribadi? Dalam karyanya Allah Bapa menciptakan. Ya bang ya. Allah Anak ya kan dalam karyanya penyelamatan, dan Allah Roh Kudus dalam karyanya pertobatan. Ya bang ya. Oke bang. Gini dia bang. Enggak, dengar dulu bang. Saya masuk akal. Saya jelaskan dulu bang. Abang kan tadi tanya bang. Oke, ya. Oke, karena dari bahasa-bahasa abang sepertinya memang abang tidak mengerti. Makanya saya ingin menjelaskan. Iya bang ya. Gitu bang. Oke, jelaskan. Allah Bapa, dia Allah yang menciptakan. Pada mulanya ya Allah menciptakan langit dan bumi. Dia adalah sebagai inisiator dalam karya penciptaan bang. Ya. Nah, kalau abang baca, saya akan bacakan bang ya, Kejadian 1 ayat yang ke-26 dikatakan di Kejadian 1 ya bang, ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita. Kata kita di situ menggunakan K besar bang. Kata kita, menjadikan manusia, baiklah kita. Ya, kata kita ini bentuknya jamak bang. Ya, bentuknya jamak. Abang bisa nggak bang sambil kita lihat Alkitabnya bang? Jadi saya nggak hanya baca, abang juga bisa lihat di situ bang. Ya. Ini intinya aja bang, intinya aja. Iya. Ini saya sampaikan intinya bang. Dia Allah Bapa, Allah yang menciptakan. Jadi dia satu hakikat, 3 pribadi bang. Allah Bapa dalam karya penciptaannya, Allah Anak ya kan, yaitu Yesus Kristus. Kenapa dia datang ke dalam dunia? Karena manusia dengan Allah sudah terpisah karena dosa, karena ketidaktaatan ya kan Adam dan Hawa, sehingga hubungan Allah dengan manusia terputus. Itulah sebabnya dia Allah Maha Besar, dia Allah Akbar, Allah Maha Besar, dia turun ke dalam dunia menjadi manusia supaya dalam ya kan ada satu mega karyanya yang besar, yaitu mega proyeknya Tuhan itu adalah turun ke dalam dunia. Makanya saya tanya, abang percaya nggak Allah itu maha kuasa, Allah Maha Besar? Aduh, Allah Maha Besar ini, bentar bang Edi, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, turun ke dunia, nggak kayak gitu konsepnya, nggak kayak gitu. Dunia ini kecil masalahnya, jangan pakai kata Allah Akbar, Tuhan kalian Maha Besar kayak gitu aja, aneh. Yang namanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, nggak ada urusan dengan bumi, nggak ada turun ke bumi, nggak ada. Ya loh, kan makanya saya tanya, percaya nggak dia Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, mampu melakukan segala sesuatu? Bang, saking besarnya ya langit dan bumi digabung pun kagak mampu nampung Allah, gimana sih? Ya, karena saking besarnya, alih-alih mau turun ke bumi, digabung aja bumi dan langit ini nggak mampu nampung Allah. Itu namanya Allah Maha Besar. Bukan mengecil dia berubah jadi manusia. Bang, dengar bang,
kita nggak bisa dengan otak kita yang sekecil ini, Bang, untuk mendalami kebesarannya Tuhan, Bang. Iya, Bang ya. Oke lah, oke, saya ikuti nalar saya, Bang. Otak bilang kita tadi kan kecil, Bang, sebesar segenggaman tangan ini, Bang. Iya, udah, Bang. saya ikuti. Berarti Tuhan turun ke dunia menjadi manusia. Menjadi Itu rahasia, Bang, manusia. tadi. Oke, saya bacakan Udah, Efesus. udah. Saya bacakan Efesus 6. ya, Bang. Efesus 2. Udah. Saya ikuti dulu, udah. Iya, saya bacakan, Bang. Kalau dia Yesus memang Tuhan sendiri dia, udah, jangan berdoa dia kepada yang di atas, berarti masih ada lagi yang di atas. Nah, itu, Bang. Makanya, Bang, dia berkata seperti itu dalam sisi kemanusiaannya, Bang. Itu, Bang. Aduh. Ya. Kalau Tuhan tidak boleh dijadikan hakikat, Bang, tapi kalau secara manusia bisa hakikat, Bang. Kalau Tuhan tidak bisa satu hakikat. Kan Tuhan tetap satu Tuhan. Iya, memang dari awal mohon maaf, Bang Edi. Dari awal memang pemahaman Abang kayaknya memang jauh, Bang. Memang harus banyak belajar lagi, Bang. Kalau manusia bisa satu hakikat. Ada napas rohku, ada jiwaku, ada badanku. Nah, batinku kan begitu. Bisa satu hakikat manusia. Tapi kalau Tuhan dijadikan satu hakikat, lucu, Bang. Iya, itu pemahamannya Bang Edi. Karena ya, Tuhan cuma satu, Bang. Nggak ada banyak satu. Nah, satu hakikat, 3 pribadi, Bang. Kalau manusia, iya, secara manusia bisa masuk akal saya. Secara manusia. Apa yang saya sampaikan ini semua ada dalilnya, Bang. Makanya saya akan mau buka, Bang. Filipi 2, Bang. Oke, Bang ya. Saya baca, Bang ya. Iya, baca, Bang, baca. Oke, Filipi pasal 2, Bang, ayat 6 sampai ayat yang ke-9 ini. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 9. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dia Allah, ya, yang ada di sorga. Dia mau nuzul menjadi manusia. Ya, perhatikan di situ, ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Ini firman Tuhan, Bang. Saya baca, Bang. Alkitab. Iya, Bang, ya. Oke. Jadi dia Allah. Dia turun ke dalam dunia, dikatakan di sini menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ya, sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya, ya, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ya, jadi ini dalilnya dia Allah turun ke dalam dunia jadi manusia, Bang. Kenapa dia jadi manusia? Supaya dia menyelamatkan manusia. Memang dia bisa, Bang. Gak harus dia turun ke dalam dunia. Ya, dengan tetapi memang konteks dalam perjanjian lama yang masih dilakukan saudara-saudara kita, ya, seperti Abang percaya perkataan Paulus dulu, orang yang beriman kepada Yesus. Ngeri emangnya, ngeri. Ini kan kita membahasnya masih Bukan Paulus ini sendiri dia berkata begini. Aku sudah melihat Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Dia melihat di atas ini. Aduh. Iya. Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Ini Bang Yusuf, ini kan komalnya Bang Yusuf, ya kan? Ini Bang Yusuf jadi sambil makan dia. Sebenarnya saya datang ke sini mau ingin ketemu Bang Yusuf. Soalnya kalau saya ngomong sama Abang Edi ini, dia mengaku Kristen tapi sebenarnya masih harus banyak belajar sebenarnya. Enggak. Ada tertulis ini Paulus. Bang Yusuf. Halo Bang Yusuf. Ini mungkin salah satu penyesat yang tadi, Bang, yang nggak percaya kepada Yesus. Ini salah satunya. Saya percaya, Bang. Jangan begitu, Bang. Saya percaya Yesus. Mantap, Bang, mantap. Gini dia. Coba. Kalau misalkan Abang Edi masih di sini, mungkin saya sebenarnya mau diskusi sama Bang Yusuf, bukan sama beliau ini. Saya berkata dulu sama Abang secara logika yang masuk akal di dunia nyata, ya.
Iya bang. Andaikan abang punya anak satu laki-laki, udah. Kalau ada anak abang satu laki-laki, jadi kalau abang meninggal, ahli warisnya kemana larinya? Tentu kepada anak abang. Nah, walaupun abang belum meninggal, bisa juga abang serahkan sama anak abang sebagai pemegang. Begitu juga lah Tuhan diserahkan kepada Yesus sebagai utusan turun ke dunia. Ya, ini seperti yang dibacakan tadi sama Pak Ustadz, ya, bahwa ada sekelompok orang yang sebagai penyesat ya ini bang, ya. Mungkin contohnya Bang Edi, kalau saya baca kan dia ngakui Yesus sebagai manusia atau gimana? Karena gini bang, seorang Kristen adalah artinya pengikut Kristus yang meyakini bahwa dia Tuhan, dia juga manusia, gitu loh. Kalau Bang Edi ini dari awal perkenalan kita sudah sangat agak mengganjal di hati saya. Saya haluskan lagi gini, Oke Bang, Abang tadi bilang GBI. Apa doktrin GBI Bang? Enggak gini Bang, supaya aku yakin bisa ngomong sama Abang selanjutnya. Apa doktrin GBI Bang? Enggak, saya jawab dulu ini. Enggak gini Bang. Abang tadi sudah bertanya, saya jawab, tapi Abang menanyakan yang lain supaya saya percaya kalau Abang orang GBI. Apa doktrin GBI Bang yang Abang pahami Bang? Iya, nggak usah dulu tanya ke situ lah. Sudahlah. Enggak. Abang tadi bertanya, saya sudah jawab. Memang beda-beda narasi kita Bang, pemikiran. Iya, tapi memang dari awal sudah banyak kebohongan sehingga bukan bohong. Iya, aku tanya sebelum saya juga akan menjawab pertanyaan Abang. Sebelum saya menjawab pertanyaan Abang. Apa pengajaran GBI Bang? Perlu juga sesuatu memang secara ilmiah. Kalau Abang memang cinta Yesus, percaya kepada Yesus, menyerahkan diri Abang kepada Yesus, berarti sangkinya Abang itu menjadi Tuhan Yesus. Tidak masalah. Itu karena iman Abang kepada Yesus. Iya, tadi Abang sudah tanya, saya jawab. Makanya saya tanya balik Bang supaya aku yakin Abang Kristen dan orang GBI. Ya, saya tanya. Tidak perlu Bang. Saya sudah bilang tadi, saya Kristen Bang. Saya tidak pernah bohong Kristen. Iya. Makanya tadi saya tanya, gitu loh. Apa pengajaran GBI Bang? Jadi saya tidak memaksa. Kalau memang iman Abang tetap sama Yesus, tidak masalah. Iya. Ngeri ini Bang Edi ya. Iya. Ini saya mau diskusi sama Bang Yusuf apa sama si Edi ya? Terserah, kalau Bang Edinya belum selesai itu kayak gimana? Karena saya tanya, dia sudah tanya, saya jawab. Ketika saya tanya dia nggak mau jawab gitu loh. Jadi jangan bahasa agama itu mengenai karena saya ingin menjawab apa yang ditanyakan oleh saudara Edi gitu loh. Tapi saya tanya pengajaran GBI ya kan dia aja nggak ngerti, dia nggak tahu gitu loh. Artinya memang Abang Edi ini dari awal sudah dibuka dengan sebuah kalau Abang anggap Tuhan itu Yesus, tidak masalah. Itu karena sangki Abang cintalah kepada Yesus, makanya Abang panggil dia Tuhan, tidak masalah. Itu pribadi Abang, iman Abang. Saya tidak memaksa kok. Iya Bang. Oke, buat yang dibawa-bawa slow aja ya. Saya nggak panik, soalnya saya meragukan. Ya saya sudah tanya. Karena nggak mau jawab. Oke. Karena itu yang memimpin kita itu. Bang Yusuf, saya mau lanjut kalau misalkan kita bisa berdua gitu ya. Karena ya udah kalau gitu lanjutlah besok lah kalau kayak gitu ya. Kayak gimana? Terus saya nggak menghormati yang mau antri juga Bang. Ya karena Abang mengundang ya orang yang nggak tepat Bang. Gitu Bang. Bukan mengundang, dia minta naik. Nah gini Bang ya, kenapa alasannya saya naikin? Karena saya agak bingung gitu dengan paham Kristen. Makanya Bang Edi dengan paham Kristen umum agak beda. Saya pengen tahu mana yang betul di antara kalian ini. Gitu. Kalau Bang Edi kan udah berkali-kali saya tanya ya, dia memang masih ikut Bible ya. Bang Edi masih ikut Bible, ikut kitabnya. Cuma dia tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Intinya kayak gitu aja gitu. Ya Bang, halo Bang. Ya, kalau orang yang betul-betul Kristen, penjelasan pertanyaannya juga nggak seperti ini Bang. Apalagi ketika saya tanya pengajaran GBI, dia mengatakan dia GBI, tapi juga dia nggak ngerti Bang. Artinya memang
Ya kan dia memperkenalkan dirinya sebenarnya nggak seperti yang dia sebenarnya gitu loh. Ya, Gitu, Bang, ya. kayak gimana tuh Orang yang tanggap seharusnya Bang Edi kan juga jawab Bang Edi, kayak gimana tuh, ada apa ya, bisa kita bilang ada tuduhan kepada Bang Edi seperti itu, ya dijawab lah Bang. Ya maksudnya kalau memang nggak bisa dilanjutkan, besok saya masuk lagi di komalnya Bang Yusuf ya. Boleh, Jadi, silakan. Orang-orang yang kompeten, ya Bang ya. Karena Baiklah kalau kayak gitu. Oke, kita akan sambung besok ya Bang ya. Oke, Tuhan. Oke. Makasih Bang ya, mohon maaf ya Bang. Oke. Salam hormat. Terima kasih. Ngeri ini Pak Ustaz. Iya, ngeri Bang Edi ini. Sampai bikin Bang Krisna panik. Kebetulan Memang ngeri Bang Edi ini ya teman-teman. Sampai bikin Bang Krisna panik. Kayak macam mana? Ngeri emang ya teman-teman. Nggak ada yang tahan sama Bang Edi. Aduh, nggak ada yang tahan sama Bang Edi. Dari kemarin nggak ada Kristen yang tahan sama Bang Edi ya. Tapi Bang Edi sama Bang Sandi kira-kira siapa yang menang yang ngototnya ya. Saya bingung teman-teman. Siapa tahu kalau ada Bang Sandi ya, saya yakin juga kan sama pahamnya tuh ya Bang Sandi dengan Bang Edi sama dua-duanya. Sama betul pahamnya itu Bang Sandi dengan Bang Edi ini ya. Ada Bang Sandi saya gabungin deh. Hancur lebur Kristen kalau gabung mereka. tapi Bang, ada tuduhan Anda saksi Yehova katanya sama Sandi itu kayak gimana tanggapannya Bang Edi coba? Oh, itu pribadi mereka itu Pak Ustadz. Mau jadikan saya saksi Yehova, mau jadikan saya gereja tersesat, mau jadikan saya kafir, terserah mereka. Itu pribadi mereka itu Pak Ustadz. Iya. Ya kan yang saya dengar kayak gitulah. Yang penting saya menyampaikan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Itu Iya. Gimana Bang Edi? Sebenarnya di tempat saya udah jam 12 malam. Biasanya saya jam 12 malam itu udah berakhir live streamingnya. Abang emangnya mau diskusi atau seperti apa? Kalau masih mau saya naikin satu gitu. Itu terserah Pak Ustadz ya. Ya udah saya naikin satu lagi ya teman-teman ya. Janji satu lagi ya, udah jam 12 malam tempat saya, oke gimana?